إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال أيضا فإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan Jumat yang berbahagia ini adalah kesempatan Jumat yang spesial, yang lain daripada yang lain, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam dalam memperingati hari jadi Kota Batam ke-193 nanti pada tanggal 18 Desember itu. Maka judul khutbah pada siang hari ini adalah membangun Kota Batam menjadi kota yang madani. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita pungkiri Kota Batam yang kita tinggali ini, yang secara geografis terletak di antara dua negara ASEAN, Singapura dan Malaysia, maka menjadikan kota ini kota yang terikut arus oleh era globalisasi maupun arus informasi dan teknologi secara cepat. Maka oleh karenanya, secara tidak langsung jamaah yang dimuliakan Allah, secara tidak langsung Kota Batam ini terpengaruhi oleh namanya sosial budaya, peradaban, dan canggihnya teknologi yang ada di sekitaran negara-negara ASEAN jamaah. Maka untuk itu amanah dari pemerintah Kota Batam, karena kita beraktivitas di Kota Batam dan bermasyarakat, maka mengingatkan kepada seluruhnya bahwa sebagaimana kata pepatah, di mana bumi kita pijak, maka disitulah langit kita junjung. Artinya kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, seluruhnya yang beraktivitas di Kota Batam, sama-sama untuk memajukan, menjunjung tinggi atas
kota yang kita pijaki ini untuk menjadi kota yang lebih baik dan lebih bijak. Sebagaimana falsafah yang diangkat oleh pemerintah Kota Batam menjadi kota bandar madani, mengingatkan kepada kita semuanya untuk ikut andil bahwa terciptanya Kota Batam, kemajuan Kota Batam, bahkan keberhasilan Kota Batam ini tidak terlepas dari peran dari bapak dan ibu semuanya, jamaah semuanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kencangnya era globalisasi ini saat ini, adik-adik kita sudah paham yang namanya teknologi itu, maka harus diiringi dengan apa? Dan yang pertama kita iringi dengan iman. Apakah cukup dengan iman itu jamaah yang dimuliakan Allah? Tidak cukup. Ternyata harus juga diiringi dengan kedisiplinan atau ketaatan warga Batam itu sendiri terhadap Rabb-Nya atau Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak diiringi dengan iman dan ketaatan kedisiplinan sebagai warga Batam, maka khawatirnya Batam hanya sekedar slogan saja menjadi kota madani. Tetapi lebih daripada itu jamaah yang dimuliakan Allah, boleh kita tanya kepada orang-orang tua kita dahulu, setengah abad atau 50 tahun mundur ke belakang, Batam yang kita tinggali ini identik dengan kota yang negatif. Mohon maaf, tanda kutip negatif. Boleh kita tanya kepada orang tua kita dahulu, kalau singgah di Batam pasti yang tersirat dalam pikirannya adalah negatif. Bahkan di antara kaula muda pada saat itu menyebarkan Batam, singkatan dari bila Anda tiba Anda akan menyesal. Naudzubillah min dzalik. Atau ada lagi yang slogan yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Batam banyak anak tanpa ada mama. Naudzubillah min dzalik. Maka mulailah diganti slogan-slogan di kota Batam ini menjadi kota yang madani, yang benar-benar islami. Apa itu? Tersirat di telinga kita, bila Anda tabah akan menang. Itu menunjukkan motivasi bagi setiap siapa saja yang datang ke Batam, yang berusaha membanting tulang di Batam, maka haruslah dia tabah sedikit, merem dalam hatinya sedikit untuk menjadi orang-orang yang sukses. Maka 20 tahun ke depan ini tidak bisa kita pungkiri juga jamaah yang dimuliakan Allah, banyak tersirat orang-orang yang sukses di Batam, yang dulunya tidak punya apa-apa sekarang punya segalanya karena dia tahu dia bisa bermain di Batam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ulang tahun Kota Batam yang ke-193 ini, maka amanahnya selanjutnya dari pemerintah bahwa Kota Batam ini sebagai slogan kota bandar madani itu mengacu kepada prinsip yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang kita ketahui bahwa pemerintah saat ini untuk menunjukkan mencapai kota bandar madani itu, maka mereka atau para pemerintah itu mengusung yang pertama adalah yang sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan lagi. Apa itu yang pertama jamaah? Bahwa pemerintah sedikit banyaknya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, hal yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat atau bangun itu adalah masjid. Maka pemerintah saat ini dan sebelum-sebelumnya pun mengacu pada prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bahwa kita bisa melihat saat ini bahwa dulu ada masjid kebanggaan namanya Masjid Raya atau Masjid Agung Kota Batam di Batam Center. 2 tahun belakangan pemerintah juga berhasil menciptakan masjid terbesar, yaitu Masjid Mahmud Riayat Shah. Lalu saat ini yang sedang sama-sama kita nikmati ada Masjid Tanja, di mana seluruh masyarakat Batam mengakui
kehebatan dan mengakui dan menyanjung-nyanjung pemerintah pada saat ini. Maka apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa pemerintah Kota Batam ini selalu ingin menjadikan masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang Islami. Tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Betapa banyak masjid-masjid yang tidak bisa kami sebutkan yang dibangun oleh pemerintah Kota Batam. Ini menunjukkan bahwa religius, prinsip dalam keagamaan itu, sebagai orang yang hidup di Batam itu tidak boleh lupa akan Tuhannya. Sebanyak apapun, seketat apapun aktivitas di Kota Batam ini, selalulah mampir ke masjid kalau saatnya adzan berkumandang 5 waktu. Maka sudah salah rasanya kalau kita semua hidup di Batam, berjibaku keras, kerja keras, tetapi melupakan yang namanya masjid atau melupakan meninggalkan solat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu justru akan menghancurkan Kota Batam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemerintah Kota Batam selain membangun masjid-masjid untuk mengajarkan, mendekatkan para masyarakatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemerintah Kota Batam pun mengambil sedikit contoh yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang ikut Nabi adalah sahabat Muhajirin, yang ditolongnya adalah sahabat Ansor. Maka pemerintah mengambil sedikit dari esensinya, bahwa ketika kita hidup di Batam, maka pemerintah menjalin relasi hubungannya dengan baik. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, semua dijalin. Imamnya, mubaliknya, guru ngajinya, bahkan semua elemen-elemen dirangkul ketat oleh pemerintah saat ini. Supaya apa? Supaya antara umara dan ulama ini terjalin dengan baik untuk menunjukkan visi misi Kota Batam menjadi kota Badar Madani tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah terjalinnya hubungan yang baik, sudah kita rasakan saat ini. Pemerintah merangkul para imam kemarin di Masjid Tanja. Lalu hari Jumat saat ini guru-guru ngaji. Lalu kemarin-kemarinnya lagi semua anggota elemen masyarakat dikumpulkan oleh pemerintah Kota Batam untuk sama-sama meluruskan kembali visi misi kita sebagai warga Batam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah hubungan itu baik, maka pemerintah Kota Batam memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu ingin membangun infrastruktur yang ada di Kota Batam ini dengan baik. Sehingga kita lihat bandara, sehingga kita lihat pelabuhan, sehingga kita lihat jalan-jalan, semuanya itu apa? Ditunjukkan dan diperuntukkan untuk warga Batam. Supaya apa? Supaya perekonomian itu tumbuh. Setelah perekonomian itu tumbuh, APBD di Kota Batam ini semakin tumbuh membaik, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka uang-uang tersebut sebagian itu digunakan untuk bakti-bakti sosial, untuk membangun rumah-rumah ibadah, untuk mensejahterakan para guru ngaji, mubalik dan sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita itu sangatlah luhur. Maka kita ambil baiknya saja. Walaupun 50 tahun ke belakang Kota Batam ini menjadi kota mungkin identik dengan negatif, tetapi saat ini pemerintah mampu menunjukkan kota yang kita pijai ini tidak kalah saingnya dengan kota-kota yang ada di sebelah ataupun yang ada di Indonesia. Maka beberapa penghargaan ditoreh oleh pemerintah Kota Batam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita umumnya, kepada setiap siapapun, ketika kita sudah hidup di suatu tempat, kita wajib hukumnya untuk menjadi masyarakat yang Islami. Mulai dari kita, dari rumah, mulai dari tempat ngaji, mulai dari mimbar-mimbar, mulai dari pasar-pasar sampai ke seluruhnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap koridornya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang, ada laki-laki perempuan, dijadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka koridornya yang kita garis bawahi adalah sesungguhnya di antara kita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Maka jadikan takwa itu
menjadi landasan kehidupan kita sehari-hari, setiap dari kita bangun sampai kita tidur kembali, untuk menjadikan kita orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dari sini sama-sama kita punya semangat kembali, punya motivasi supaya apa? Supaya saudara-saudara kita yang mungkin sudah terlanjur ke Batam, maka kita tolong sebagaimana menolongnya sahabat Ansor, sahabat Muhajirin kepada sahabat Ansor. Tidak ada lagi pemandangan saudara-saudara kita gulung tikar, akhirnya tak betah di Batam, akhirnya pulang kampung dan tak kembali lagi. Yang mungkin itu sudah suratan, tetapi pemerintah punya impian semakin tumbuhnya masyarakat di kota Batam ini, semakin kuatnya keimanan mereka, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkahan di kota yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.